Sebelum menghadiri wisuda S2 di Wageningen University Belanda, Cibun diajak berpetualang ke Rusia, mulai dari kota Irkutsk yang dijuluki Paris dari Siberia. Di belakang Cibun itu bangunan yang disebut Katedral Epifan di pusat kota Irkutsk dekat Sungai Angara. Bangunan batu tertua di Irkutsk. Patung perunggu di belakang Cibun adalah pendiri kota Irkutsk. Dekorasinya menggabungkan gaya Rusia kuno, elemen barok, dan motif asli Siberia. Burung-burung dara ini berada di jantung kota Irkutsk yang menjadi salah satu titik pertemuan paling populer, dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang arsitekturnya khas Rusia. Ini bangunan Irkutsk State Circus di alun-alun buruh atau Labor Square. Depan gedung terdapat monumen Leonid Gaidai, sutradara film terkenal Rusia, serta patung karakter filmnya yang populer. Lokomotif utama ditarik dengan tenaga listrik, sedangkan gerbong individu kelas coupe masih mempertahankan sistem pemanas air dan tungku dari batu bara. Di stasiun Ilanska, truk batu bara ini masuk peron. Lalu batu bara tersebut langsung diskop dari bak truk ke dalam wadah untuk disimpan di kompartemen khusus di ujung setiap gerbong. Cibun ini di kompartemen kelas 2 yang berisi 4 orang. Ketika kereta berhenti, ada yang tiba-tiba masuk ke kompartemen. Oh, kaget juga. Jadi malam bagaimana bisa tidur ada orang lain di kompartemen? Ya nggak bisa tidur deh. Terus Cibun lihat keluar jendela aja. Ternyata di malam hari gelap gulita, langit bertabur bintang. Baru disitulah melihat bagaimana bintang di langit bertabur. Transit di kota Novosibirsk. Monumen patung bola dunia ini terletak di kota Novosibirsk di alun-alun Taman Sayap, Siberia. Berjalan lagi menuju pusat kota, ini adalah Ensemble Monumen Vladimir Lenin. Nama komplek patung yang diresmikan tahun 1970. Ada patung utamanya, yaitu patung Lenin. Setinggi 8 meter. 3 figur sebelah kiri merupakan lambang kekuatan penggerak revolusi, yaitu tentara, pekerja, dan pelaut Uni Soviet. Yang di sebelah kanan adalah figur pria dan wanita. Yang pria memegang obor, yang wanita memegang tangkai gandum, melambangkan generasi penerus masa depan bangsa. Kembali ke stasiun Barabinsk untuk kembali naik Trans-Siberia menuju Moskow. Dan Cibun terus di kereta, nggak transit lagi. Di beberapa stasiun, kereta memang berhenti sekitar 20-50 menit. Dan di peron ada warung yang menjual makanan berupa roti khas isi daging atau kentang, ikan asap lokal, buah-buahan, dan mie instan. Kalau beli mie instan, ada air panas, murah meriah dibanding di restoran kereta. Kereta ini sengaja berhenti untuk beri kesempatan penumpang jarak jauh, turun, dan menghirup udara segar di luar. Penjual makanan di peron itu memang menyiapkan makanan rumahan yang murah meriah. Para penjual wanita lokal disebut babushka. Sampai di Moskow, lalu kami cari hotel. Lalu kami berjalan mencari hotel. Katanya sih hanya beberapa meter. Ternyata nggak ketemu-ketemu. Aduh, mana bawa koper gede lagi untuk nanti persiapan yang mau pulang kembali ke Indonesia setelah selesai S2. Di jalan nggak ada orang lagi yang bisa ditanya. Kami naik lagi ke atas. Untung ketemu satu orang bisa bahasa Inggris. Ternyata nama hotelnya tertulisnya hanya di pintu. Kami sih melihatnya ke atas gedung. Ternyata ini adalah konsep mini hotel di dalam gedung bersejarah. Dan pemerintah mengatur secara ketat tentang warisan budaya. Taruh koper, kemudian keluar lagi menuju depan hotel, ada mini bus tour gratis keliling Moskow. Ini Katedral Saint Basil yang tampak seperti banyak gereja berdempetan. Karena sebenarnya merupakan gabungan dari 9 kapel atau 9 gereja kecil, independen, yang disatukan oleh koridor dan galeri dalam satu pondasi. Monumen ini merupakan simbol kemenangan yang dibangun pada masa Kaisar Ivan untuk merayakan kemenangan Rusia atas pasukan Tatar Mongol tahun 1552. Wow, tahun 1552 Indonesia belum ada ya. Setiap menang pertempuran dibangun satu gereja. Sampai tahun 2026 masih ada. Untuk masuk ke dalam gereja ini diwajibkan menggunakan tutup kepala atau kerudung bagi wanita. Jadi saat masuk ke Katedral Saint Basil, Cibun Mas kan sudah berkerudung. Di Red Square atau lapangan merah ada pusat perbelanjaan dan merupakan ajang pamer sejarah nasional. Sedangkan Slavianskaya Square, yaitu lapangan Slavia, adalah ajang penghormatan pada Santo Cyrillus dan untuk dedikasi akar budaya Slavia. Patung perunggu ini diresmikan tahun 1992 untuk menghormati aksara Slavia.
yang diciptakan oleh Santo Cyrillus. Ini tangga menuju monumen peringatan Perang Grotto. Tangga ini dindingnya terbuat dari puing-puing hancuran dari monumen lama akibat perang dan invasi Prancis ke Rusia. Dibangun kembali sebagai simbol kebangkitan kota di Taman Alexander, tepat di samping dinding Kremlin. Ini taman gembok yang terbuat dari besi. Dibangun di sepanjang jembatan Luskov. Awalnya gembok di pagar jembatan. Karena semakin lama semakin berat, pemerintah kota khawatir akan merusak struktur pagar jembatan. Di Moskow merupakan tradisi di hari pernikahan mengunjungi jembatan Luskov. Dan bagian dari ritual resmi juga setelah prosesi pemberkatan. Pasangan pengantin baru datang langsung dari kantor catatan sipil ke jembatan Luskov lengkap dengan pakaian pengantinnya. Memasang gembok di pohon besi merupakan janji setia dan komitmen pernikahan katanya. Bukan sekedar gaya-gayaan, mereka menuliskan nama belakang keluarga yang baru beserta tanggal pernikahan di gembok. Dan kuncinya dibuang ke kanal Vodovodska di bawah jembatan Luskov. Vodovodska artinya pengalir air. Kanal ini dibuat sejajar dengan sungai Moskow yang mengendalikan banjir besar di kota Moskow dan jalur pelayaran kapal wisata kecil. Di Mall Atrium Moskow ini, kampanye tentang kesadaran lingkungan membuat kantong kresek menjadi bentuk-bentuk binatang dan dipamerkan di mall ini. Masih ada yang Cibun kira ini merupakan coret-coretan seperti gaya anak muda zaman sekarang. Ternyata ini bukan. Ini adalah dinding Tsoi atau Victor Tsoi. Siapa dia sampai dibuatkan dinding yang dinamakan tembok Tsoi? Victor Tsoi adalah musisi rock legendaris Uni Soviet yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Dan ada penggemar yang menulis di dinding, Victor Tsoi meninggal hari ini. Kemudian ada lagi yang menulis balasan tulisan itu, Tsoi Ziv atau Tsoi hidup. Terus menerus demikian, penggemar menulis di dinding ini sehingga dinding ini dinamakan tembok Tsoi. Nah, petualangan Cibun selesai dari Rusia. Naik kereta merah, lalu kami menuju stasiun yang mengantarkan kami ke bandara Moskow untuk melanjutkan perjalanan ke Belanda. Untuk menghadiri wisuda S2 di Wageningen University. Alhamdulillah. Wisudawannya dipanggil satu persatu untuk dibacakan riwayat hidupnya sebelum diberi ijazah. Satu kali wisuda, hanya 20 orang saja yang boleh mendaftar. Tapi dalam satu hari itu bisa 3 atau 4 kali wisudanya. Bisa ke bagian pagi atau bisa ke bagian yang siang.